Be phenomenal every day. Hai guys, video kali ini saya akan membahas dua hal ya. Yang pertama dari market update seperti biasa, dan yang kedua adalah kita sama-sama akan membaca pergerakan si bandar di dalam IPO TRGU. IPO TRGU sendiri ini kalau menurut saya cukup fenomenal ya, karena jumlah dana yang dihimpun kan 300 miliaran. Namun hari pertama dia masih bisa ARA dengan ringan lagi. Artinya ada pemain besar yang sudah menyiapkan dana ratusan miliar ya untuk mengangkat harga saham TRGU pasca IPO. Nah, pergerakan si bandar ini yang nanti akan kita bahas secara detail ya sesudah market update. Oke, sekarang saya akan bahas dari market update terlebih dahulu. IHSG di Jumat ini ditutup di level 6651 atau minus 0,5%. Dan kalau kita lihat secara one week-nya itu jelek ya, performanya dia kembali turun. Untuk pergerakan asing sendiri, hari Jumat dia keluar 750M dan selama satu minggu, asing masih out 1,8 triliun ya. Nah, penurunan IHSG sendiri ini sebenarnya kalau kita lihat dari neraca dagang, kan keluar berita positif. Di Jumat ini neraca dagangnya surplus 5 miliar dolar. Tapi tidak mampu mengangkat IHSG ya, artinya investor asing masih terus keluar dari market kita. Karena apa? Karena kita bisa tahu bahwa inflasi di Amerika yang keluar beritanya kemarin ya, di sekitar hari Kamis ya, itu adalah menyentuh level 9,1%. Nah, inflasi 9,1% di Amerika ini sudah sangat amat parah. Ini sudah mungkin tidak pernah terjadi dalam 40 tahun terakhir ya. Jadi ini salah satu inflasi yang tertinggi terjadi di Amerika. Nah, biasanya negara-negara yang sudah maju, kalau Indonesia ini kan tergolong negara berkembang kan. Negara berkembang, inflasinya itu biasanya itu jauh lebih tinggi daripada negara maju. Nah, ini di Amerika yang notabene negara maju, kok inflasinya sampai menyentuh 9,1%. Artinya itu sudah benar-benar parah. Dan kondisi ini diperburuk dengan ini ya, teman-teman bisa melihat bahwa untuk yield dari bond jangka pendeknya Amerika itu sudah lebih besar daripada jangka panjangnya. Ini yang 2 tahun kan 3,12%, yang 5 tahun itu 3,04%. Sedangkan yang yield bond untuk 10 tahun itu malah lebih rendah, yaitu 2,9%, dan yang 30 tahun hanya 3,09%. Nah, artinya apa? Artinya para pelaku ekonomi secara global itu melihat pesimis ya untuk kondisi ekonomi secara jangka panjang. Nah, tentu inflasi ini juga yang faktor terparahnya ya, dengan tingginya angka inflasi di Amerika yang salah satunya disebabkan juga habis pemulihan ekonomi pasca Covid dihantam dengan perang antara Rusia Ukraina. Efek dari perang ini sangat besar ya. Karena apa? Karena menyebabkan harga energi itu melambung tinggi semua. Nah, kita bisa tahu bahwa Rusia juga memasok gas kan di berbagai negara di dunia, salah satu pemasok terbesar juga. Ketika Rusianya sedang perang dan dia mengurangi atau bahkan menghentikan pasokan gas, menyebabkan batu baranya kan harganya sangat amat tinggi. Dengan harga komoditas atau harga energi ini yang sangat tinggi, tentu cost produksinya akan juga meningkat. Pabrik-pabrik untuk memproduksi barang juga akan meningkat. Dengan peningkatan cost produksi, otomatis harga-harga barang juga akan dinaikkan. Itu yang akan menjadi sentimen negatif untuk market makroekonomi dunia. Tapi walaupun begitu, sebenarnya Indonesia ini diuntungkan. Karena Indonesia ini kan tidak terkena dampak dari krisis energi. Justru Indonesia ini diuntungkan ya. Karena banyak batu bara, itu tambang-tambang itu Indonesia termasuk salah satu yang terbesar di dunia. Nah, teman-teman juga bisa melihat kan, emiten-emiten batu bara yang ada di Indonesia itu malah berpesta pora ya. Cetak laba gila-gilaan. Mereka ekspor itu segar sekali karena harganya itu sudah tinggi sekali, dan mereka punya persediaan atau tambang batu bara yang cukup besar. Itu yang menyebabkan saya sebenarnya masih optimis dengan market yang ada di Indonesia ya. Nah, kalau kita lihat secara chart untuk IHSG sendiri, dia kembali ini ya, dia gagal untuk rebound ke atas MA 200-nya, bahkan sekarang mendekati level supportnya lagi ya.
di 6.600-an. Sekarang di closingnya 6.651. Nah, faktor yang terpenting yang bisa membuat IHSG ini bangkit ya, kalau menurut saya adalah di rilisnya laporan keuangan nantinya. Nah, sebelum masuk ke sana, saya akan menunjukkan terlebih dahulu ini ya, saham apa yang paling banyak dibeli asing, yaitu Telkom, PTBA, Avian, Arto, Boga, AMRT. Namun nominalnya tidak terlalu besar ya, 300M, 100M, 100M ya, tidak terlalu signifikan. Dan yang paling banyak dijual oleh asing ya full banking ya, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA, Bank BNI dijual semua. Beserta Antam ya, Antam 189M. Yang lainnya cukup besar ya, 700M, 600M, 500M. Jadi terlihat bahwa asing keluar ya dari blue chip, terutama sektor banking yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita bisa lihat juga di mana laporan keuangan sudah ada beberapa yang keluar ya. Nah, di minggu lalu kan hanya BEPS yang keluar. Sekarang sudah keluar MBSS dan PALM. Ini yang akan saya bahas terlebih dahulu ya. Dua emiten ini, MBSS dan juga PALM. Ini MBSS dan PALM. MBSS keluar di jam 11.11 ya. Artinya sebelum break market kan. Break market kan 11.30. Ketika keluar ini, ya teman-teman yang rajin ya untuk merefresh ini laporan keuangan tentu mendapatkan berkah. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat dari laporan keuangannya untuk MBSS ya, financial statement, saya langsung yang terpenting yaitu di bagian laba rugi, dia mengalami lonjakan yang sangat signifikan ya. Ini ya, teman-teman bisa melihat ya. Ini sebelumnya 5 jutaan, sebelumnya 360 ribuan menjadi 5 jutaan. Nah, ini kenaikannya kan sangat jauh. Sehingga hal ini langsung direspon market saat itu, yaitu naik 15,2%. Nah, ini jadi sesudah keluar, orang-orang yang sudah baca laporan keuangan, dia langsung pada HK si MBSS. Jadi selamat untuk teman-teman yang rajin melihat dari laporan keuangan yang dirilis di bursa 11.11 ini. Kemudian berikutnya ada di PALM ya. PALM ini keluarnya di sesi 2, sesudah sesi 2 open ya, 14.07. Nah, di PALM ini sebentar ya. Ini PALM benar. Teman-teman bisa lihat dari sisi laba ruginya. Nah, ini ya. Penjualan dan pendapatan usaha sudah 0. Beban pokok penjualan dan pendapatan 0 juga, laba bruto 0, beban penjualan 0 ya. Nah, kenapa kok bisa 0? Karena PALM ini kan sudah berubah fungsi perusahaan menjadi perusahaan investasi. Ya, jadi sekarang dia laba ruginya dari mana? Kok bisa penjualan dan pendapatan usaha 0 tapi bisa keluar jumlah laba rugi? Nah, kalau kita cermati pendapatannya di bagian mana ini ya? Pendapatan. Nah, ini pendapatannya masuk di bagian pendapatan lain-lain, yaitu laba atas penjualan investasi. Jadi dia lebih ke arah menjadi perusahaan investasi, beli saham-saham dari perusahaan-perusahaan, kemudian dia jual ya. Jadi ini dia melakukan trading saham perusahaan investasi, berubah alih PALM ini ya. Dengan kinerja yang sebenarnya kalau dari laba rugi kan menurun jauh ya. Tapi market masih merespon positif ya untuk saham si PALM ini. Ini dia masih di naik 6,3%. Nah, ini ya, total sales atau pendapatan 0, bahkan sampai dimension seperti ini. Keluar note-nya. Kalau saya sih sebenarnya kurang suka dengan emiten-emiten yang seperti ini karena laba ruginya ini sangat volatile sekali ya. Dia bisa suatu waktu untung, dia bisa suatu waktu juga rugi. Jadi benar-benar menjadi perusahaan trading saham untuk PALM ini. Terus yang akan saya bahas lagi yaitu Antam kemarin ini ya sudah menembus supportnya, jadi kena stop loss-nya ya. Di chartnya Antam ini dia jebol supportnya. Ini di sini ya. Tidak berhasil mantul ya. Nah, ini terkena stop loss untuk saham Antam. Nah, ini ada juga yang beberapa yang bertanya apakah Antam akan bangkrut karena dia kan kalah gugatan 1,1 ton emas kan oleh pengusaha di Surabaya ya, kalau saya nggak salah ya. Memang dengan kalahnya gugatan akan menyebabkan laporan keuangan Q2 dari si Antam itu ya bisa dipastikan akan
jelek ya kalau sudah langsung direfleksikan di laporan keuangannya ya. Kenapa? Karena 1,1 ton, kalau saya anggap 1 gramnya itu 1 juta rupiah, berarti kan sekitar 1,1 triliun kan. Nah, dia akan tergerus 1,1 triliun profitnya. Karena mengganti rugi untuk pengusaha itu kalah persidangan kan. Sehingga Q2-nya akan jelek. Nah, itu direspon sangat negatif oleh market sehingga waktu kapan hari kan saya prediksi dia akan bisa mantul ya. Ternyata dia menembus supportnya jadi terkena stop loss untuk saham si Antam ini. Namun apakah dia akan bangkrut? Tentu ini masih jauh ya dari kata bangkrut. Kenapa? Karena kita lihat dari equity-nya aja masih 22 triliun dan dia cetak laba Q1-nya aja sudah 1,4 triliun ya. Jadi labanya akan tergerus sangat banyak, iya. Tapi apakah dia akan bangkrut? Tentu masih jauh lah kalau Antam dari kata-kata kebangkrutan. Terus ada saham lagi yang akan saya bahas, apalagi ya. Nah ini GoTo sudah menyentuh level di bawah IPO-nya ya. Jadi IPO-nya kan di 338, dia kembali keseret marketnya juga ini di bawah 338. Nah, atau sekarang di level 320. Nah, teman-teman yang mungkin berencana untuk melakukan trading, kalau memang mau trading di saham GoTo, entry point-nya mungkin ada di level psikologisnya ya, yaitu di 300. Ini adalah entry point-nya di GoTo. Tapi ya kondisi market seperti ini, teman-teman lebih baik untuk menjaga dengan stop loss ya. Jangan terlalu banyak untuk hold ya di momen seperti ini. Terus ada saham apalagi yang akan saya bahas ya. Mungkin Bumi ya. Bumi dia berhasil ini ya naik sesudah dia membayar hutang. Dia berhasil membayar hutangnya sejumlah berapa ya kemarin ini cukup besar. Nah, ini ya 118 juta dolar ya. Ini membuat saham Bumi terkerek naik. Nah, tapi teman-teman sekali lagi jangan euforia di saham-saham seperti ini ya, lebih baik kalau untuk fast trading saja. Kenapa? Karena ini sudah sering saya bahas ya, masalah dia sebenarnya setiap tahun suka nambah hutang ya, segala macam, dan walaupun valuasinya terlihat murah, tapi ya semua orang tahu lah ya bagaimana citra saham Bumi di market. Oke, sekarang last saya akan bahas TRGU. Ini yang menarik ya. TRGU ini dia IPO di tanggal 8 Juli 2022. Nah, saya ini buatkan Excel-nya ya. Ini IPO di harga 210, 1,5 miliar lembar sehingga dana yang dihimpun 315 M. Teman-teman jangan lihat yang ini dulu, jangan lihat yang kolom kanan, tapi teman-teman ikutin dari yang ini ya, dari yang kiri ini. Ini saya buat mirip dengan video saya yang ini ya, yang cara bandar saham merampok uang investor itu kan saya simulasikan. Nah ini day 1, day 2, day 3. Nah ini saya buat mirip simulasinya seperti ini supaya teman-teman juga bisa sama-sama mengikuti pergerakan si bandar di saham TRGU. Untuk hari pertama dia mana TRGU tanggal 8 Juli ya. Nah ini pertama kali. Hari pertama dia langsung auto reject atas di level 262. Dan kalau teman-teman lihat ya, ini sudah jelas ada aksi akumulasi karena yang beli cuma 3 aja ya, MG, IF, PC. Nah, yang berjualan ini cukup banyak. Artinya hari pertama ada banyak retail-retail yang ikut EIPO, dia langsung antri jual di harga ARA dan semua barangnya dimakan oleh 3 orang bandar ini. Makanya di sini saya tulis, nah ini ya, kan ada 60.786 lot ya. Ini saya tulis di sini, kemudian 4,9 juta lembar, satu lot yang 100 lembar kan. Jadi ini saya tulis lembar sahamnya, sehingga hari pertama kembali saya asumsikan 3 ini adalah si bandarnya ya, atau orang yang memegang saham dalam jumlah besar di saham TRGU, NGIFPC ini. Sehingga saya bisa bilang bahwa hari pertama ada penambahan sebanyak 16 jutaan lembar saham ya di harga 262, tapi si bandar ini mengeluarkan kocek lagi yaitu sebanyak 4,2 miliar kurang lebih ya, sebanyak 4,2 M. Nah ini jelas terlihat akumulasi di hari pertama. Di hari kedua artinya di tanggal 11 hari Seninnya ya, di hari tanggal ini hari kedua PC dan MG itu yang terlihat membeli ya.
membeli dari dua broker. Jadi ini masih bisa dibilang akumulasi dengan value yang tidak terlalu besar ya, cuman sekitar 2,2 M-an lah, kurang lebih 2 M-an. Nah, karena si TRGU ini underwriter-nya kan ini ya, apa namanya, Semesta. Semesta itu CMG ya. Jadi saya akan masukkan itu CMG 668 juta dengan harga rata-rata 326 di sini. 326 668 juta dengan jumlah saham 2.050.000. Ya, kemudian hari ketiga tanggal 12 MG lagi yang membeli, malah single broker, artinya jelas MG ini adalah motornya ya, motornya si TRGU. Dia beli sebanyak 440.625. Ini 440.625 ya, di harga rata-rata 406. Artinya dia buy 17,8 M. Tapi teman-teman perhatikan ya, tiba-tiba ada yang berjualan IN 325.000 lot sebanyak 13,2 M. Nah, kalau kita cermati dari tanggal 8 hingga tanggal ini ya 11, itu kan yang bisa beli barang cuman PCMG dan IF kan. IN ini kan tidak terdeteksi membeli. Kok bisa dia tiba-tiba punya barang? Nah, ini saya asumsikan ya tentu IN ini juga salah satu broker yang dipakai oleh si bandarnya. Kenapa? Karena kok dia bisa-bisa tiba-tiba dapat barang sebanyak 325.000 lot. Ini yang menjadi tanda tanya gitu loh. Makanya dia perhitungannya, penjualannya saya masukkan di sini juga. Dia jualan sebanyak 32 jutaan lembar saham ya, atau 320.000 lot di harga 406 ini ya. Jadi totalnya dia minus 13,2 M ya. Sehingga secara sahamnya dari 44 juta dikurangi 32 juta, artinya bandarnya bertambah 11 jutaan. Tapi secara nominalnya dia berkurang. Bukan berkurang. Tapi 17,8 M dikurangi 13,2 M, yaitu dia cuma mengeluarkan kocek 4,6 miliar, bukan 17,8 M. Karena saya asumsikan 13,2 M ini juga si bandarnya sendiri hanya beda broker. Kemudian next di tanggal ini ya 13, nah masih terlihat si MG lagi yang melakukan pembelian ya, 64.000 lot ya, 64.000 lot. Nah ini D4 berarti 6,4 juta lembar saham di harga 505. Nah ini dia beli lagi, bertambah sahamnya bertambah 6,4 juta dan dia mengeluarkan kocek lagi 3,2 miliar. Dan di hari kelima, D5 ya, tiba-tiba dia langsung dibanting kan. Dan kita bisa melihat sellernya adalah si MG. Nah ini jelas penggeraknya ya. Dia jualan di average 499,9. Bisa dikatakan 500 lah ya. Sell average-nya dia sebanyak berapa? 179.000 lot. Atau kalau di lembar sahamkan adalah sebanyak 17,9 juta lembar saham. Nah, kalau dari sini, maka saya bisa menyimpulkan bahwa hari pertama hingga keempat, ini kan si bandarnya makan barang terus kan. Dan berapa total yang dimakan selama 4 hari ini adalah 36.089.000 lembar. Dari sini saya bisa mengambil ini ya, perkiraan. Jadi ini bukan angka pasti ya, ini angka perkiraan, bahwa kemungkinan jatah yang dikasihkan oleh bandar ke retail itu hanya sekitar ini ya, antara 3% ya, 3 mungkin sampai 5% saja. Nah ini saya asumsikan angka tengahnya yaitu 4%. Kalau bandar hanya memberikan 4%, berarti hanya ada 60 juta lembar saham dari 1,5 miliar lembar itu yang dikasihkan ke retail ya. Nah itu dasar pemikiran saya. Kenapa kok di sini saya tulis cuma 4%? Karena ya ini dia hari pertama sampai keempat makannya totalnya kan 36 juta. Ini kan makan dari retail kan. Sehingga kurang lebih 2,4%. Nah, di saat itu dia stop. Artinya apa? Artinya dia yakin sekali ini sudah retail itu barangnya sudah mau habis kan. Sehingga saya asumsikan 60 juta. Berarti kalau misalkan angkanya perkiraannya 4%, 60 juta. Si bandar ini ketika IPO dia pegang barang sebanyak 1,44 miliar. Dari 1,5 M saya kurangi 60 juta kan.
1,44 M di harga 210 saya kalikan dengan valuasinya, dia modal yang dikeluarkan itu adalah 302,4 miliar. Ini menurut saya perkiraan modal yang dikeluarkan Bandar untuk IPO TRGU ya, 302,4 M. Nah, sekarang baru kita lihat kolom yang kanan ya. Ini saya stop di D5 dulu, nggak saya lanjutkan ke D6, tapi kita langsung lihat ke kolom yang kanan. Dengan asumsi seperti ini, berarti jumlah saham Bandar pertama kan 1,44 M. Sesudah Day One, dia akan membeli 16 juta lembar. Maka saham si Bandar itu dari 1,44 ditambah 16 juta menjadi 1,456 miliar ini lembar saham. Dengan harga closingnya kan 262. Dan dia mengeluarkan dana totalnya berapa? 302,4 M ditambah 4 M menjadi 306 M. Nah, ini total dana yang dikeluarkan. Tapi secara valuasi sahamnya, dia kan punya 1,456 miliar lembar saham, dikalikan harga closingnya 262, portfolio si Bandar itu kurang lebih ada di 381 miliar ya. Nah, dia keluar 306 M, tapi portfolionya 381. Nah, ini berarti dia floating profit. Ingat ya, masih floating, bukan sudah profit. Di hari kedua, nah, ini dari 1,456 miliar, dia beli lagi, yaitu 2 jutaan ya. 2 jutaan lembar saham, jadi 1,458. Kemudian dia keluar uang cuma 668 juta, menjadi 307,2 M. Sehingga, dan di closingnya kan 326. 326 dikalikan 1,458, maka valuasi si Bandarnya itu di 475 miliar. Nah, ini floating profitnya bertambah banyak kan. Sudah floating profit hampir 170 miliar dia. Di hari ketiga, dia masih totalnya net buy ya, 11,5 juta lembar, jadi 1,45 menjadi 1,469 M ya, lembar, dan mengeluarkan kocek lagi 4,6 miliar. Menjadi dari 307 M menjadi 311 M. Tapi valuasi sahamnya 406 dikali 1,469 miliar lembar menjadi 596 miliar. Nah, floating profitnya bertambah lagi. Di hari keempat, dia bertambah 6,4 juta lembar saham menjadi 1476. Dan merogoh koceknya 3,2 miliar lembar, 3,2 miliar rupiah, menjadi total dana modal yang dikeluarkan 315 M, harga closingnya 505. Valuasinya 745 miliar. Nah, ini dia sudah floating profitnya 100% lebih ya di hari keempat. Di hari kelima dia mulai sell ya. Ini yang saya bilang ini testing day ya. Mungkin dia mau mencoba ngetes ya. Kalau saya jual itu berapa banyak sih yang makan di hari kelima ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat di hari kelima itu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tanggal 14 ini ya. Nah, ini dia mencoba berjualan, dites sama dia, masuk ke testing day. Oh, ternyata ini cukup banyak ya, ini terdistribusi ya. Nah, ini teman-teman bisa melihat YP, YB, XC, PD, CC. Nah, ini udah beli semuanya. Yang berjualan satu ya, dominan sekali, MG 8,6 miliar. Oke, sampai sini saya lanjut ke hari ke-6. Hari ke-6 ini adalah hari Jumat. Di sini teman-teman bisa melihat secara brokernya ya, di hari Jumat ini tanggal 15. Nah, ini di sini saya sebenarnya sudah yakin sekali kalau dia tidak akan ARB terus-terusan. Kenapa? Karena saya tahu bahwa modalnya si Bandar ini dia sudah menggelontorkan dana besar. Kalau sampai di sini saja terus dia ARB terus ya, tentu dia kan masih floating profitnya akan tergerus terus dan tidak bisa keluar kan. Jadi sangat wajar kalau dia ternyata diangkat di hari ke-6-nya ini. Nah, jadi di hari ke-6 si MG, ini ada transaksi ya. Ini transaksinya sudah mulai banyak. Retail ini sudah mulai ada yang masuk keluar ini. Karena brokernya sudah terlihat nggak seperti hari pertama kan jelas yang akumulasi cuma sedikit kan yang beli. Di hari ke-6 ini sudah mulai banyak retail-retail yang wah ini saya ikutan seperti itu ya. MG beli 3,9 miliar atau 92.440 lot. Ini ya saya masukkan 92.440. Tapi yang anehnya di hari ke-6 itu adalah si PD. Nah, PD ini kan notabene broker retail kan, Indo Premier.
Pertanyaannya kok bisa dia tiba-tiba hari ke-6 ini jualan 100.000 lot. Sedangkan kalau kita cek sejak IPO hingga tanggal 14 atau 1 hari sebelum tanggal 15 ya, itu tidak terlihat si PD ini berjualan. Malah PD ini terlihat net sell 650 juta rupiah atau 26.000 lot. Nah tiba-tiba di hari ke-6 kok bisa dia tiba-tiba punya barang 103.000 lot atau sebanyak 10 juta ya. Sebanyak 10 juta lembar saham. Makanya di sini saya mencurigai bahwa PD ini adalah salah satu broker juga yang dipakai oleh si Bandar ya. Selain MG, IN, dan juga ada si PD. Ini 3 broker yang saya yakini, wah ini si Bandarnya ini pakai 3 inilah. Karena Bandar kan biasanya juga tidak pakai satu saja kan, dia pakai beberapa untuk in dan out-nya. Nah, atas itu di sini terlihat bahwa si Bandarnya sedang berkurang ya, 1 juta, jadi dia jualan 1 jutaan lembar, tidak terlalu banyak ya. Dan kalau secara rupiahnya dia sell sedikit, 380 jutaan. Sehingga kalau kita hitung dari sini, dari 1,45 M lembar berkurang 1 juta menjadi 1,457. Terus secara total dana yang dikeluarkan 306 miliar, dia berhasil jualan 380 juta menjadi 305 M,850 jutaan. Dan secara valuasinya dia masih 488 dikali 1,4 miliar lembar itu masih 711 juta. Jadi posisi ini perkiraan saya ya, ini bisa benar, bisa salah, dan mungkin angkanya tidak pasti ya. Tapi perkiraan saya, Bandar portfolionya sekarang itu floating profit 100% lebih. Di angka 711 miliar. Nah, terus bagaimana sekarang kita menanggapi hal ini ya? Kalau menurut saya, dia tentu akan kecil peluangnya untuk langsung meng-ARB-kan terus-menerus. Karena apa? Karena dia butuh untuk menjual kan. Setidaknya 305 M ini harus habis terlebih dahulu. Ya, dia harus habis terlebih dahulu sehingga dia modalnya aman dan dia bisa terus jualan menjadi cuannya saja kan. Untuk melakukan hal itu tentu dia butuh TRGU ini akan transaksinya ini akan besar. Nantinya ini kita mungkin akan melihat selama beberapa hari ya, atau mungkin beberapa minggu, transaksi volumenya ini akan ratusan miliar lagi. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau dia misalkan mau buang barang, itu menjadi jauh lebih mudah. Kalau transaksinya cuma 5M, 6M, ya tentu susah untuk menjual 300M ya. Apalagi kalau cuma 5-10M, tapi sudah ARB. Bisa-bisa dia nggak bisa lepas. Nah, tentu si Bandar ini kan ingin supaya 711 miliar ini bisa di cash out kan. Nah, itulah mengapa kok saya bilang bahwa TRGU ini kemungkinan juga dia tidak akan ARB terus-menerus dengan volume pendek ya, untuk jangka waktu yang lama. Kalau gerakan-gerakan di sela-selanya, artinya mungkin kadang si Bandar ngetes lagi ya, dibuat ARB sekali, 2 kali, itu masih mungkin. Tapi kalau dia akan buat ARB terus hancur dan ini dia tidak bisa keluar, maka kan dia tidak bisa make profit kan. Nah, jadi ini bisa menjadi peluang untuk teman-teman yang mengikuti ya pergerakan dari si pergerakan Bandar di saham TRGU. Teman-teman tinggal cross-check terus-menerus nanti setiap hari ya, bagaimana pergerakan si Bandar, dan bisa menjadi peluang untuk fast trading. Kalau teman-teman mau mengambil keuntungan jangka pendek ya, ingat jangka pendek. Kenapa? Karena saham yang kita sudah tahu ada si Bandarnya ya, kalau dia ternyata kan kita broker ini hanya bisa tahu sesudah market close kan. Kalau di tengah-tengah market ini tiba-tiba transaksinya sudah ratusan miliar, 500-600 M, bahkan mungkin sampai triliun ya. Terus baru kita masuk dan kita tidak bisa mengecek hal ini, ternyata si Bandarnya sudah keluar. Wah, itu sekali dia berbalik arah turun bisa ARB terus-menerus. Nah, itu yang teman-teman harus hati-hati. Tapi kalau teman-teman melihat ya, oh ini volumenya masih kecil ya, dan peluang teman-teman lihat ada peluang untuk dia naik, teman-teman bisa manfaatkan hal itu untuk scalping. Itu yang saya lihat di saham TRGU. Nah, kalau ada teman-teman yang waduh saya tapi nggak berani ikut di saham-saham seperti ini, nggak apa-apa, teman-teman bisa sambil ikuti secara bandarmologinya. Anggap saja teman-teman tes untuk pembelajaran ya, bagaimana cara si Bandar ini.
Saya pun kan tidak bisa memastikan dan tidak bisa tahu kan bagaimana pergerakannya nanti seperti apa. Tapi saham TRGO ini kita bisa menjadikan test case ya. Test case bagaimana sih cara Bandar bisa untung setelah menggelontorkan dana ratusan miliar di saham-saham IPO. Nah, itu untuk video kali ini ya teman-teman. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.